Sebagai wujud dari keberlanjutan pengelolaan pendapatan asli daerah yang dimulai dengan mendorong dari objek wisata, guna memenuhi kebutuhan legalisasi karcis yang dijual kepada setiap pengunjung yang disahkan oleh Badan Pendapatan Daerah, maka dilaksanakan pertemuan di ruang rapat kantor Badan Pendapatan Daerah Maluku pada Kamis 13 Januari 2022. Jalaluddin Salampesi selaku Kepala Bapenda Provinsi Maluku dalam wawancaranya menyampaikan bahwa pertemuan ini turut membahas langkah strategis dalam upaya maksimal untuk memberikan kodifikasi khusus terkait karcis masuk pada tempat wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah, khususnya oleh Dinas Pariwisata dan Museum Siwa 5 Provinsi Maluku. Salampesi menjelaskan bahwa selama ini karcis yang dipakai menggunakan pengesahan melalui perforator dan saat ini perforasi itu akan diganti dengan QR Code, di mana ia menyampaikan ada beberapa kemudahan tersendiri dalam penggunaan QR Code, antara lain QR Code bisa diaplikasikan melalui Android, dapat meminimalisir biaya dan memudahkan dalam memverifikasi jumlah karcis yang dijual oleh petugas di lapangan. Di hari ini tanggal 13 Januari 2022, wujud dari keberlanjutan apa yang sudah kita rencanakan tentang bagaimana mengelola pendapatan asli daerah yang dimulai dengan mendorong objek-objek wisata kita, kebutuhan-kebutuhan yang nantinya menjadi bagian dalam upaya legalisasi untuk setiap pemanfaatan dari pengunjung yang ada melalui karcis yang dijual perlu dikodifikasi. Artinya sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2019 Pasal 9 Ayat 4 yang menyatakan bahwa setiap pengunjung yang memanfaatkan tempat-tempat tertentu harus bisa menggunakan karcis yang disahkan oleh Badan Pendapatan Daerah. Dalam kaitannya dengan itu, maka pertemuan di hari ini membahas khusus tentang langkah-langkah strategi dan upaya maksimal untuk memberikan kodifikasi khusus terkait dengan karcis masuk pada tempat wisata kita yang dikelola oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata dan Museum Siwa 5. Bahwa selama ini karcis yang dipakai untuk diedarkan kepada masyarakat yang membeli untuk masuk sebagai tanda masuk itu menggunakan pengesahan melalui perforator. Perforasi yang dilakukan pada setiap lembaran karcis itu sekarang kita ganti dengan QR Code, di mana muatan QR Code tersebut adalah konten terkait dengan beberapa hal untuk keputusan atau surat keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah terkait pengesahan dari lembaran karcis yang dipakai oleh setiap pengunjung, baik di Museum Siwa 5 atau di Pantai Namaratu nantinya, dan sekarang ini yang sudah berproses di Pantai Hunimua atau Pantai Liang. Kemudahan-kemudahan yang menjadi bagian dari upaya-upaya kita itu adalah pertama, QR Code memberikan bermuatan konten yang bisa diaplikasikan melalui HP Android. Yang kedua, minimalisasi biaya. Yang ketiga, kemudahan dalam penyusunan atau memverifikasi lembaran karcis yang nanti dijual oleh petugas-petugas kita di lapangan. Semua akan bermuara pada sisi akuntabilitas pencatatan setiap transaksi yang masuk untuk penguatan jumlah PAD yang kita dapatkan. Dengan kodifikasi tersebut kita memastikan setiap lembaran yang dijual transaksinya akan terkodifikasi di dalam pencatatan retribusi kita melalui Dinas Pariwisata. Di tahun 2021 kemarin, luar biasa, dari target awal Dinas Pariwisata itu kurang lebih 600 juta ya, melalui perubahan yang diusulkan untuk target 1 miliar, alhamdulillah dicapai kurang lebih 960 juta. Jadi kurang lebih 40 juta, mudah-mudahan laporan terakhir itu sudah masuk ya, sehingga kami yakin target itu bisa dicapai.
Di tahun 2022 ini, target Dinas Pariwisata untuk pengelolaan beberapa objek diantaranya adalah Pantai Hunimua atau Pantai Liang, Pantai Namalatu di Latu Halat, dan objek yang ada di Gong Perdamaian itu ditargetkan 1 miliar 25 juta. Target ini kami rasa sangat rasional. Upaya-upaya lain yang kita lakukan nantinya adalah bagaimana optimalisasi setiap karcis yang sudah kita kodifikasi tadi dibuat undian berhadiah. Kita berencana mungkin secara kuartalan, ya, 3 kali dalam setahun, setiap 4 bulan. Ini akan memberikan upaya maksimal terhadap setiap lembaran karcis yang dibeli, kemudian akan mempunyai nilai yang kalau diundi seluruh warga yang masuk pada destinasi itu menyampaikan undiannya. Kami yakin ke depan strategi ini juga sebagai bagian dari upaya-upaya untuk mendorong atau menarik minat kunjungan ke destinasi. Bukan hanya dilakukan nantinya undian ini di Pantai Hunimua atau Namalatu, tapi akan juga dilakukan di Museum Siwalima atau tempat-tempat yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Maluku dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah.